Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aulia, NRP 0231 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tes fisika bangunan dari kelas C, yaitu mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul Kualitas Pencahayaan Alami dan Pengawalan Alami pada Bangunan dengan Fasade Roster. Studi kasusnya yaitu Ruang Sholat Masjid Bani Umar Bintaro. Jurnal ini ditulis oleh Kristi Pidianti dan kawan-kawan dari program studi arsitektur Universitas Mercubuana, Jakarta, dan terbit pada bulan Februari tahun 2018. Overview dalam presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, lalu rumusan, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Latar belakangnya yaitu desain bangunan ada yang memanfaatkan potensi energi alam. Itu sangat berpengaruh terhadap penurunan energi operasionalnya. Pemanfaatan energi untuk bangunan ini dapat berupa pemanfaatan angin untuk penghawaan alami dan pemanfaatan cahaya matahari untuk pencahayaan alami. Lalu juga dilatar belakangi oleh lubang cahaya yang terlalu besar, yang dapat mengakibatkan cahaya matahari masuk ke dalam jumlah besar. Hal ini sekaligus membawa radiasi masuk ke dalam bangunan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu dari latar belakang tersebut dibutuhkan adanya kondisi di mana pencahayaan alami dan pengawalan alami pada ruang itu menjadi seimbang. Masih berkaitan dengan rumusannya, di mana bangunan ini menggunakan roster sebagai selubungnya. Perlu diketahui, roster itu merupakan bukaan cahaya yang nilai transparansinya lebih kecil dari kaca clear glass. Penggunaan roster ini lebih baik daripada clear glass karena bisa dilihat dari sisi bukaan udaranya. Selain sebagai masuknya matahari ke dalam bangunan, bisa juga jadi penghalang atau shading masuknya sinar matahari yang berlebih. Juga bisa menjadi media masuknya aliran angin ke dalam bangunan. Roster ini juga salah satu media dalam memasukkan sinar matahari sekaligus sebagai media masuknya aliran angin. Tujuan penelitian ini yaitu memfokuskan pada kajian kualitas pencahayaan alami dan pengawalan alami pada bangunan dengan selubung roster. Terdapat dua pertanyaan, di mana yang pertama yaitu bagaimana pencahayaan alami pada bangunan Masjid Bani Umar, dan juga yang kedua terkait penghawaan alaminya. Masjid ini terletak di Bintaro, Jakarta Selatan, dengan menggunakan konsep arsitektur modern. Bentuknya yaitu berbentuk persegi dengan ruang sholat menjadi 2 lantai. Pada bagian metode yang digunakan yaitu metode evaluatif dengan pendekatan kuantitatif, di mana metode evaluatif ini melalui studi observasi lapangan. Untuk variabel yang terdapat pada penelitian kali ini ada 4. Titik pengukurannya itu meliputi pengukuran suhu pada dalam bangunan. Yang diukur itu antara lain intensitas pencahayaan, suhu udara, kecepatan udara, dan kelembaban udara. Berikut merupakan denah yang digunakan pada Masjid Bani Umar, di mana pada bagian utara merupakan terdapat pintu bagian dalam dan terdapat roster juga yang terbuka langsung ke bagian luarnya. Bagian selatan itu berupa pintu, namun di sebelahnya masih ada ruangan yang tertutup. Pada bagian timur, di sini terdapat pintu yang terbuka pada bagian luar dan langsung berhadapan pada bagian luar, sedangkan bagian barat ini tidak ada bukaan karena merupakan sisi mimbar. Lalu lantainya ini bagian sini itu dilapisi oleh karpet, sedangkan sekitarnya tidak dilapisi oleh karpet atau berupa keramik. Atapnya yaitu berketinggian 10 meter di bagian yang lantainya dilapisi karpet dan 3,5 meter di bagian keramik saja. Dengan dindingnya di batu bata di plester kedua sisinya dengan tebal 228 mm. Ini berupa dokumentasi yang terdapat pada jurnal tersebut.
Untuk hasilnya, overview-nya didapatkan hasil berupa sebagai berikut. Ada, penghawaannya, kondisi penghawaannya, untuk suhu udara yaitu dilakukan pembagian menjadi 3 waktu, pagi, siang, sore. Suhu udara pagi dan sore ini cenderung sama, sedangkan untuk suhu luar itu cenderung rendah, 32 derajat Celcius. Selanjutnya itu suhu radiasi. Untuk area luar yang suhu tertinggi itu terjadi waktu sore hari pada titik 10 atau area soft yang paling belakang, dan terendah itu terjadi hampir di keseluruhan titik. Sedangkan untuk area dalam yang tertinggi itu terjadi pada siang dan sore hari, dan yang terendah itu terjadi di pagi hari. Untuk tabel kelembaban udaranya ini berbanding terbalik dengan kondisi suhu udara. Karena suhu udara yang rendah itu akan menghasilkan kelembaban yang tinggi, dan juga sebaliknya. Untuk kecepatan udaranya, yang tertinggi itu terjadi pada siang hari, itu pada luar. Untuk kecepatan udara pada area luar itu yang tertinggi terjadi pada siang hari, sedangkan untuk area dalam, eh, waktu siang harinya itu memiliki nilai lebih kecil dibanding radiasi area dalam. Selanjutnya yaitu untuk hasil sensasi kenyamanan termal, di mana didapatkan berdasarkan nilai metabolisme yang dikategorikan. Untuk nilai metabolismenya pada kondisi ini dikategorikan sebagai berdiri santai atau aktivitas sederhana, yaitu dengan nilai rate metabolismenya sebesar 1,2. Untuk nilai PLO laki-laki dan perempuan itu hampir sama, yaitu 0,45 PLO. Setelah dilakukan perhitungan dari tabel tersebut, maka didapatkan pada sensasi kenyamanan pada area teras ruang sholat, yaitu sedikit hangat di pagi hari, hangat pada siang hari dan sore hari. Sedangkan pada dalam ruangannya itu sedikit hangat untuk kondisi pagi dan hangat pada kondisi siang dan sore hari. Untuk hasil kondisi pencahayaan alaminya, pada intensitas pencahayaan alami untuk area dalamnya yang tertinggi itu terjadi di pagi hari dengan nilai 65 lux, dan terendahnya pada sore hari yaitu 25 lux. Pada area dalam ruang sholat itu tidak ada yang memenuhi standar pencahayaan alami masjid, yaitu standarnya sekitar 200 lux. Untuk transmisi tingkat pencahayaannya, di mana nilai transmisi ini merupakan persentase banyaknya sinar matahari yang dapat masuk ke dalam area bangunan. Dan didapatkan bahwa nilai transmisi pencahayaan tertinggi itu terjadi pada sore hari, di mana keseragaman tingkat pencahayaan ini untuk mengetahui nilai kualitas pencahayaan alaminya. Didapatkan bahwa yang tertinggi itu dicapai pada kondisi pagi hari, sedangkan yang terendah itu didapatkan pada kondisi siang hari. Dari hasil yang didapatkan untuk kondisi penghawaan alaminya, kondisi Masjid Raya Bani Umar ini masih lebih tinggi dari standar. Untuk kondisi pencahayaan alami Masjid Bani Umar ini masih rendah dari standar yang ditetapkan. Namun untuk kualitas pencahayaan alaminya serta kondisi pencahayaannya itu sudah memenuhi standar. Maka pada jurnal ini diberikan rekomendasi untuk kedepannya, yaitu menambahkan bukaan pada area masjid ruang sholatnya, yang diharapkan dapat mempertinggi nilai kecepatan udara, sehingga suhu udara dapat direduksi. Dan juga bisa mengoptimalkan sinar matahari yang masuk, sehingga pencahayaan alaminya dapat meningkat. Lalu rekomendasi kedua yaitu diperlukannya penelitian lanjutan terkait desain bukaan yang dapat memperbaiki nilai penghawaan alami dan pencahayaan alaminya. Ini daftar pustaka yang terdapat pada jurnal tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.